oleh pihak penyidik kepolisian kepada klien kami eminensi itu kurang tepat dan tidak berdasarkan hukum. Nah, untuk menguji itu maka kami hari ini mengajukan permohonan pra peradilan ya atas penetapan tersangkanya, karena memang sudah dimungkinkan untuk mengajukan permohonan pra peradilan atas penetapan tersangka ya, seperti yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, dan hari ini kami daftarkan untuk menguji penetapan tersangka atas nama klien kami eminensi. Karena kalau kita lihat tayangannya tidak menyebutkan nama, bagaimana seseorang dapat dikatakan menyerang kehormatan orang lain, apalagi itu melalui wawancara. Klien kami adalah reporter atau media yang mewawancarai narasumbernya. Klien kami tidak menyampaikan apapun, narasumbernya juga tidak menyebut nama siapapun, ya. Dan kalau memang kemudian itu ditayangkan atau disiarkan oleh klien kami, ya memang itu esensinya sebagai seorang wartawan, dia menyiarkan atau memberitakan apa yang dia liput. Nah, jadi saya kira dalam kondisi yang seperti ini kuranglah tepat kalau kemudian pihak penyidik kepolisian menetapkan klien kami sebagai tersangka dalam laporan saat ini. Nah, sehingga kita harapkan nanti dalam proses persidangan itu pembuktian-pembuktian dari pihak kepolisian, pembuktian dari pihak kami itu bisa dilihat dengan jelas dan terang, dan harapannya tentu ada putusan yang baik ya, yang tidak memojokkan posisi seorang wartawan ya, seorang wartawan yang sedang meliput ya dan memberitakan suatu berita ya. Karena kalau memang misalnya nanti dengan gampang kita jadikan tersangka, ini juga akan jadi presiden yang tidak baik dan akan sangat mengkhawatirkan ya. Meskipun memang kita tahu ada undang-undang pers, ada undang-undang ini, tapi pada esensinya memang ya seorang wartawan adalah wartawan, tugasnya meliput berita dan memberitakan apa yang diliput. Saya kira itulah yang menjadi tujuan kami pada siang hari ini ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan kronologi ceritanya sebenarnya bukan dari eminews.id, supaya kawan-kawan media tahu, ya kan? Yang meminta pertama sekali ke eminews.id itu adalah yang bukan sekali ya, meminta-minta, saya ulangi, yang meminta-minta adalah narasumber tersebut, ya kan? Waktu itu kami di Kompas, jadi dia telepon minta tolong diwawancarai karena honor dia bekerja di satu daerah tidak dibayar oleh pejabat daerah. Nah, saya bilang kenapa harus wawancara di Eminews? Kamu telepon aja, gitu kan? Nggak bisa lah, udah 6 bulan nggak dibayar-bayar, WA aja, WA nggak diangkat, tolong lapis mau, katanya. Berapa sih honor kamu di sana kerja? Gitu kan? Dia bilang 30 juta. Terus 30 juta itu kalau dipotong 40% oleh manajemen dia, berarti kan sisa 18 juta. 18 juta itu dibagi 3, dia kan bertiga, berarti 6 juta. Nah, pantaskah seorang media, seorang wartawan dibunuh karakternya oleh orang yang kita tolong? Menurut teman-teman gimana? Pantas nggak kalau kalian dibunuh? Kalian wawancara kayak gini, dilempar, kalian mau nggak? Coba jawab, mau nggak? Enggak kan? Nah, itu yang sebenarnya terjadi. Jadi wawancara itu adalah eminews.id itu membantu narasumber tersebut, bahasa hukum ini masalahnya ya, udah wilayah hukum kita. Jadi membantu dia untuk supaya pejabat daerah membayar honornya dia yang cuma 6 juta per orang ya, bukannya kita ini kan. Tapi pantas nggak dia mengembangkan berita ini, ya kan? Lalu dikorbankan, jadi seolah-olah karakter wartawan dibunuh, gitu loh. Eminews.id dia sengaja bunuh, padahal dia yang minta. Yang terjadi adalah dia menikmati itu semua, dia keliling ke media-media TV, ke pagi-pagi itu, ke Rumpi, dan ke acara Hotman Paris Show. Di acara Hotman Paris Show itu saya ada di situ tuh. Itu lebih parah lagi sebutin nama. Kenapa itu nggak ditutup kalau Eminews yang ditutup? Dan kalau eminews.id yang dia tutup, kenapa ditulis tersangka eminensi? Salah besar, ini adalah fatal. Kami ini sasaran tembak yang salah sama mereka. Itu aja. Terima kasih. Berarti awalnya memang si narasumber ini minta soal itu berarti honor. Nah, ketika ditanya, jadi kan itu memang teman-teman media tahu semua kan, bahwa lagi bukan viral, lagi pameo gitu. Setiap kali tanya kita dikagetin, lu berada di tim korban apa istisrah gitu kan? Semua jawab kan istisrah gitu kan. Dia ditanya A atau B,
atau korban gitu. Oh, gua mah siapa Aji kok di Pak Aji. Loh, dia kembangkan sendiri. Kalau dia nggak punya alibi yang lain gitu kan, itu kecewaan kita sama dia. Ibaratnya air susu ya dibalaskan juga. Ibarat kita sekalian lah semua kan. Kalau tanpa media orang itu nggak ada apa-apa, nggak sehat, nggak kenal, masyarakat nggak tahu. Benar nggak bang? Benar nggak bang? Yang memancing akhirnya obrolannya ke arah Jadi kalau kita lihat tayangannya memang sama sekali sebenarnya sangat tipis, sangat sumir ya. Jadi tidak mengarah kemanapun, ya, tidak mengarah kemanapun dan tidak bisa disimpulkan ke arah siapapun dan tidak ada unsur pencemarannya kalau kita melihat dari kacamata kita. Ya, jadi oleh karena itulah makanya kita mengajukan permohonan pra peradilan agar apa yang kami yakini itu tentu pasti akan berbeda dengan apa yang diyakini oleh penyidik. Makanya penyidik menetapkan tersangka. Nah, jadi makanya kita uji dalam permohonan pra peradilan ini. Kita berharap nanti dalam persidangan itu kita bisa menghadirkan bukti termasuk saksi-saksi ya, saksi-saksi ahli hukum informasi transaksi elektronik ya, saksi-saksi ahli bahasa ya untuk menerjemahkan sebuah tayangan itu yang kemudian dijadikan dasar adanya pencemaran nama baik itu sudah cukup memenuhi unsur apa tidak. Ya, karena kalau menurut pendapat kami dan menurut hemat kami itu sangat tipis sekali. Tidak sebut nama sama sekali. Sementara kalau kita mendasarkan pasal 27 itu berdasarkan pasal 311 dan 351 ya, mengenai masalah pencemaran nama baik dalam KUH pidana. Dasarnya seperti itu, cuma medianya berbeda ya. Yang 27 itu melalui media sosial. Pastikan tapi basicnya sama. Itu pencemaran kehormatan itu kan memang harus sebut nama dan kemudian orangnya terarah gitu. Tapi kalau misalnya kemudian tidak ada sebut nama, semuanya sifatnya mengambang. Jadi saya kira juga ini yang kita perlu uji lebih jauh lagi mengenai penetapan tersangkanya itu. Ya, jadi semoga keadilan berpihak kepada klien kami eminensi seorang wartawan agar itu tidak membuat wartawan jadi takut untuk memberitakan kebenaran atau takut untuk meliput dan memberitakan. Sepanjang apa yang mereka beritakan itu adalah berita yang dapat mereka pertanggungjawabkan dan berimbang tentunya. Saya kira seperti itu. Ada yang ketika ini dibawa sebagai artinya secara prosedur atau kenapa pihak-pihak sudah dibuka? Nah, jadi saya kan ambil perkara ini kan setelah ada penetapan tersangka, ya. Jadi harusnya kalau memang misalnya dari awal itu ada panggilan kepada wartawan atau kepada suatu media, orang yang dipanggil tersebut kan bisa minta perlindungan kepada Dewan Pers, ya. Atau misalnya sama kayak advokat, jika seorang advokat itu dipanggil oleh pihak penyidik, maka dia akan dipanggil melalui organisasinya. Dalam hal ini adalah Peradi, ya. Jadi saya masih belum dalami mekanisme pemanggilannya, tapi saya baru tangani setelah ada penetapan tersangka, ya. Jadi oleh karena itu yang saya lakukan sekarang ini adalah segera ingin menguji penetapan tersangka itu melalui proses pra-peradilan. Karena kan kita tahu proses pra-peradilan itu akan gugur kalau perkara pokoknya masuk dalam persidangan. Jadi untuk tidak keburu perkara pokoknya masuk, maka kita mengajukan pra-peradilan. Berharap proses pra-peradilannya dulu yang diperiksa, baru perkara pokoknya. Jadi pertanyaan kenapa tidak ke Dewan Pers itu memang harusnya dari awal. Ya, jadi itu tidak bisa kami jelaskan karena memang kami masuknya di saat klien kami sudah menjadi tersangka. Karena dipanggilnya kan sebagai saksi, ya kan, selesai, cuma saksi aja, tidak ada apa-apa di situ, tidak ada undang-undang ITE di situ, itu kata penyidik. Akan tetapi 3 hari yang lalu kok tiba-tiba ditetapkan jadi tersangka, itu kan aneh, gitu loh. Dipaksakan jadi tersangka wartawan, gitu loh. Itu kan abang udah bilang kalau secara hukum tidak ada, ya kan? Nah itu dia, kita harus pertanyakan itu. Wartawan, semua media yang bermain media sosial itu harus tahu itu. Jangan sekarang eminensi yang kena. Biasa mungkin anda siapa? Bagaimana pengadilan terhadap wartawan? Bagaimana